子川宁小姐吗？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Favoriver season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di textbook. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode ke-13-nya. Kita masih berada di kota atas keluarga Jichuan, tepatnya di kediaman Jichuan. Jauh di dalam sana, kita dibawa kepada Jichuan Ning yang merupakan pewaris keluarga selanjutnya. Pelayan Ning memintanya untuk segera tidur, selain itu dia juga tidaklah meminum obatnya. Padahal penjaga biro keamanan sengaja mengizinkan Ning untuk tidak menjaga malam di Istana Roh Pahlawan. Ning paham dan dirinya akan segera tidur, selain itu dirinya juga akan meminum obat. Pasalnya sudah hampir setahun dirinya sakit. Pelayannya berharap Ning bisa segera pulih. Setelah Ning meminum obatnya, ia pun bersiap untuk tidur. Sedangkan di sisi luar, Xiu dapat melihat ada beberapa orang misterius yang tengah menjalankan aksi penyusupan. Berdasarkan apa yang dirinya lihat, orang-orang itu kemungkinan adalah para master kuat. Tahu kalau ada yang tidak beres, jadi Xiu akan melihat sebenarnya apa yang tengah dilakukan oleh mereka. Berhubung di sana ada beberapa penjaga yang berpatroli, jadi Xiu melempar batu yang membuat salah satu dari orang itu bersuara. Hal itu pun membuat para penjaga mulai curiga. Tapi sayang sekali orang-orang ini sangat kuat. Bahkan para penjaga dapat dihabisi dengan mudah tanpa membuat sebuah suara. Untung saja ada yang memberikan tanda. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh para penjaga untuk melindungi Nona Ning. Penyusupan ini tentu saja dilakukan oleh keluarga Liu Fang dan dipimpin langsung oleh Su Huang. Ia memberikan perintah kepada para bawahannya untuk tetap mengikuti rencana yang sudah mereka susun dari awal. Selama misi ini belum selesai, maka mereka tidaklah boleh membiarkan siapapun hidup. Pada saat itu jugalah Su Huang kembali melakukan pergerakan bersama para pasukannya. Untung saja mereka ini masihlah belum tahu di mana Ning berada. Jadi mereka mulai mencoba untuk mengikuti naluri. Sedangkan di sisi Ning, ia sadar betul kalau para penyusup tengah mengincar dirinya. Jadi ketika dirinya melihat keluar, pertarungan sudah terjadi. Yang mana itu bukanlah hal yang bagus untuk Ning. Berhubung mereka sudah terlambat, jadi Ning akan dilindungi di dalam kediamannya saja. Ketika pertarungan terus terjadi, Xiu memanfaatkan hal itu untuk menghabisi salah satu bawahan Su Huang dan menyamar sebagai anggotanya. Karena dan begitulah Xiu dapat memberikan perlindungan kepada Ning. Kembali kepada Ning, di mana dia hanya tinggal menunggu waktu saja untuk dihabisi. Pasalnya satu persatu penjaga yang dia miliki sudah tumbang. Bahkan para pasukan sudah berhasil memasuki kediaman Ning. Tidak hanya itu, namun para bawahannya di sana juga telah dihabisi dengan sangat mudah, yang membuat Ning hanya tinggal seorang diri saja. Ia benar-benar sudah dikepung oleh pasukan Su Huang. Tidak ada lagi jalan baginya. Ning memperkenalkan dirinya yang merupakan penerus keluarga Jichuan selanjutnya. Ia penasaran dengan tujuan mereka datang ke rumahnya dan menghabisi begitu banyak orang yang tidak bersalah. Su Huang meminta maaf atas ketidaksopanan mereka, jadi lebih baik Ning itu pergi bersama mereka. Tapi Ning tidak niatan untuk menyerah karena sebagai anggota keluarga Jichuan ia akan bertarung. Meskipun harus mengorbankan nyawanya, karena ini adalah keputusannya, jadi Su Huang pun meladeninya. Pertarungan pun terjadi antara Ning dan bawahan Su Huang. Dalam pertarungan itu terlihat kalau teknik pedang Ning cukup hebat, yang bahkan mampu melukai wajah dari gadis ini. Hanya saja Ning adalah seorang putri, jadi kemampuan bertarungnya tidak sehebat para prajurit. Selain itu, sejak tadi gadis ini hanyalah bermain-main saja, dan sekarang mereka pun mulai serius. Pasalnya Su Huanglah yang akan turun tangan. Ia dengan mudah menyingkirkan pedangnya dan akan membawa Ning pergi dari tempat ini.
子川宁小姐吗？ Setelah membuat Ning pingsan, Suang meminta untuk membawanya. Tapi dia seketika saja terkejut karena para bawahannya yang berada di belakang telah mati. Selain itu, yang membawa Ning adalah Xiu. Jadi tanpa pikir panjang, ia langsung saja kabur. Namun sayang sekali dia harus terluka karena serangan yang Suang lancarkan. Jadi Xiu itu akan kesulitan untuk berlari terlalu lama. Ning mulai memanggil Xiu yang langsung saja membuat dia mengingat mengenai janji yang sebelumnya mereka buat, di mana Xiu berjanji apapun yang terjadi dia tidak akan pernah meninggalkan Ning seorang diri. Ning yang masih pingsan menganggap kalau Xiu telah datang ke mimpinya. Scene berpindah ke istana Senling, di mana Dilin bersama yang lainnya telah melaksanakan perayaan dari berdirinya keluarga Jichuan. Chansing yang saat ini merupakan kepala biro generasi ke-8 menjadi perwakilan untuk menyelesaikan perayaan keluarga hari ini. Sudah sangat lama bagi keluarga Jichuan berdiri. Hanya saja di tengah perayaan dan penghormatan yang dilakukan oleh Chansing, Dilin mendapatkan kabar kalau kediaman Jichuan telah diserang oleh orang-orang berpakaian hitam. Chansing menyadari kalau ada yang tidak beres, jadi langsung saja mendapatkan laporan kalau kediaman keluarga Jichuan tengah diserang oleh orang-orang tak dikenal, di mana tujuan mereka adalah Ning. Mendengar hal itu, seketika saja membuat Chansing menjadi panik dan memberikan perintah kepada mereka untuk segera bertindak. Dilin memohon untuk meminta izin agar bisa ikut bertindak demi menyelamatkan Ning. Chansing mengizinkannya karena prioritas utama mereka adalah menjamin keselamatan Ning. Alhasil, Dilin bersama yang lainnya pun mulai bergerak. 葛普拉，把你刚才的话记住。下，监察厅的宪兵已经。 Sedangkan di sisi lain, Xiu masihlah terus mencoba melarikan diri. Hanya saja dengan luka yang telah dia terima membuat pergerakannya tidak secepat sebelumnya. Xiu pun sempat terkurung dan membuatnya harus pergi ke sebuah tempat. Ia tidak akan membiarkan siapapun datang mendekati Ning. Alhasil, Xiu langsung saja terlibat dalam pertarungan dengan Suang. Ia dengan sangat mudah mengalahkan salah satu anak buahnya. Sedangkan Suang cukup mengenali teknik dari sosok pria ini. Mereka memintanya untuk turun, tapi Xiu tidak niatan untuk mengabulkan permintaannya itu. Xiu memberikan ejekan kepadanya yang membuat pria ini semakin marah saja dan langsung melakukan penyerangan kepadanya. Sayang sekali dengan kondisi Xiu sekarang, ia tidak dapat bertarung terlalu lama, yang mana semua itu disadari oleh kelompok Suang. Maka mereka pun langsung saja melakukan pengepungan kepadanya. Xiu masihlah belum menyerah dan dengan kekuatan yang dia miliki, dia pun memaksakan tubuhnya untuk bergerak. Bahkan tidak satupun pasukan Suang yang bisa melukainya. Alhasil, Suanglah yang harus turun tangan untuk bisa mengatasinya. Dalam pertarungan tersebut, Suang berhasil menemukan titik lemahnya yang mana itu adalah Ning. Xiu tidak akan dapat berbuat apa-apa jika serangan itu terus mengarah kepada Ning, karena dia takut akan melukainya. Hingga sesaat kemudian bala bantuan sepertinya telah datang. Xiu agak lega dan tidaklah sengaja menjatuhkan batu intan miliknya, di mana itu pun dikenali oleh Suang. Dia pun menyadari kalau di hadapannya adalah San yang dirinya kenal. Xiu berpindah ke sisi luar, di mana pasukan Dilin telah berhasil melakukan pengepungan kepada pasukan Suang. Dan jumlah pasukan yang sebanyak ini, maka mereka tidaklah dapat berbuat apa-apa. Dilin meminta mereka untuk menangkap pasukan ini hidup-hidup. Tapi sayang sekali para pasukan itu tidak niatan untuk memberikan satupun informasi, di mana mereka pun memilih untuk mati saja, sebab mereka adalah pasukan yang rela mati. Melihat hal itu mengingatkan Dilin kepada para pasukan yang sebelumnya dia hadapi dengan Sterling. Kembali kepada Xiu, yang mana Suang dibuat bingung mengenai apa yang harus dirinya lakukan. Karena jika dia berbuat gegabah, maka mereka tidak hanya kehilangan Ning, namun para pasukannya akan terkurung oleh pasukan Dilin. Jadi dengan berat hati, Suang memilih untuk pergi saja daripada harus bertarung dengan Xiu. Bawahannya pun bingung karena mereka masihlah memiliki waktu. Jika mengalahkan Xiu di sini, maka mereka masihlah dapat membawa Ning pergi. Hanya saja Suang meminta mereka untuk segera mematuhi perintahnya, karena yang terpenting adalah nyawa mereka.
Alhasil Suang bersama pasukan yang tersisa pun segera melakukan pelarian. Karena jika mereka terlalu lama di sini, maka yang ada merekalah yang akan mati. Benar saja terlihat dengan jelas kalau para pasukan Dilin sudah melakukan pengepungan dari berbagai sisi. Melihat mereka yang berlari, para pasukan Dilin segera melakukan pengejaran. Salah satu bawahan Suang akan mencoba menghambat mereka. Suang memintanya untuk tidak terlalu lama dan harus segera menyusul mereka. Pertarungan langsung saja terjadi. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau dua prajurit ini cukup kuat karena mampu mengimbangi begitu banyak pasukan keluarga Jichuan. Hanya saja dengan lawan banyak ini, maka lama-kelamaan mereka pasti akan kalah juga. Jadi mereka pun memilih untuk pergi. Xian berpindah kepada Dilin, di mana dia dapat melihat para pasukan lawannya yang sudah meninggoy. Ini pun membuat dia penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Hingga akhirnya dia pun melihat kondisi Xiu yang telah menerima luka yang cukup parah. Dilin tentu saja mengenalinya. Untung saja para bawahan Dilin ini sangatlah setia kepadanya. Jadi mereka tidaklah mempedulikan kehadiran Xiu, karena tugas mereka adalah menyelamatkan Ning. Setelah Ning berhasil dibawa pergi, Dilin bersama pasukannya mulai membawa para korban yang telah dikalahkan. Hingga sesaat kemudian Stelling pun datang, di mana Dilin tidak menduga dia akan kembali diutus kemari. Ia pun memberitahu kalau orang-orang ini merupakan rekan dari orang-orang yang sebelumnya bertarung dengan mereka. Stelling ingat kalau wanita yang mereka lawan pernah ia lihat di perbatasan Liu Fang, yang mana kemungkinan besar ini adalah ulah dari keluarga Liu Fang. Sepertinya mereka itu sangatlah berani. Sesaat kemudian ada kereta kuda dari keluarga Adipati Ma yang merupakan tunangan dari Ning. Karena status yang dia miliki cukup tinggi, jadi Dilin pun mempersilakannya untuk masuk. Di mana ia sepertinya tidaklah suka dengan kedatangannya itu. Sedangkan Xiu sendiri ternyata telah dibawa pergi dengan menyamar sebagai korban dari penyerangan kali ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.